barang siapa yang berdagang dengan Cina maka tidak akan bisa berdagang dengan US. Nah itu buat Indonesia itu akan sangat dilematis. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Kita bertemu lagi ya pastinya di Koreksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, seperti biasa bareng Maria Katarina, bareng Head of Research CNBC Indonesia Hidayat Setiaji, dan juga ada Yoliawan di sini, produser CNBC Indonesia TV ya. Ini kita bahas mengenai konflik geopolitik di tahun ini. Sebenarnya kita kan belum selesai dengan eskalasi Rusia dan juga Ukraina yang saudaraan ya. Bayangin ya kalau misalnya dilihat di maps nih ya. Ukraina tuh kayak terasnya Rusia gitu betul. Ya, tapi nggak mau jadi bagian gitu ya. Nah ini lagi, ini ada Taiwan, ada China gitu. Dengan tegas China mengatakan bahwa dia akan mengambil paksa Taiwan jika perlu gitu kan, karena Taiwan ini adalah bagian dari pulau di Republik Rakyat China, tapi dia nggak mau jadi bagian. Ada apaan sih nih Mas Aji? Silakan Mas Aji. Ya ini kan sejarahnya dulu kan ada China kan itu terbagi dua ya, semacam perang saudara lah dalam tanda petik. Ada kubu nasionalis dan ada kubu kiri, sosialis atau komunis. Jadi kemudian ada jadi perang saudara, kemudian yang kubu sosialis itu berpindah ke Taiwan, ke Taipei, dan menetap di sana, dan mereka mendirikan negara sendiri yaitu Chinese Taipei atau dikenal dengan internasional dengan nama Taiwan. Tapi Cina kan dari dulu kan menegaskan bahwa hanya ada satu Cina, One China Policy. Cina adalah satu dan Taiwan atau Cina Taipei adalah bagian dari provinsi RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Gitu. Dan tidak banyak memang negara yang mengakui secara ini ya, secara de jure ya, tidak banyak negara yang mengakui keberadaan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, dan lebih banyak negara yang mengakui bahwa Taiwan adalah provinsi dari China. Ya kalau kita baca dokumen-dokumen Bank Dunia, dokumen-dokumen WHO, PBB segala macam, yang kalau kita lihat bahwa tabel pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Kalau kita lihat Taiwan pasti dalam tanda kurung province of China, provinsi daripada China. Nah itu adalah bentuk. Itu apa, bentuk legitimasi berarti? Iya, bentuk legitimasi atau bentuk pengakuan bahwa secara de jure itu masih bahkan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan sebagainya masih melihat bahwa Taiwan adalah province of China. Provinsi daripada China. But they don't want to be part of it ya? Iya, karena memang dari awal memang ada perbedaan pendapat kan, satu kubu nasionalis dan satunya kubu komunis sosialis. Ya. Oke. Gitu. Ini kan cuma gara-gara si Nancy Pelosi ya? Iya. Lihatnya gimana sih? Betul. Kalau dari kacamata itu tiba-tiba karena Nancy Pelosi datang terus akhirnya jadi marah gitu si China ini. Ya jadi trigger sih. Cuman jadi pertanyaan banyak orang juga, apakah memang ini jadi, ya nggak tahu juga sih ya, ini kayak asumsi dan subjektivitas saya aja sih. Polisi datang ya udah nih ada trigger, jadi China punya alasan lebih kuat untuk lebih agresif pada Taiwan gitu kan. Sebenarnya mereka udah agresif tapi karena nggak ada trigger datang deh nih si Pelosi akhirnya. Itu apakah nggak tahu apakah bisa dibilang Amerika sengaja apa blunder apa gimana, nggak ngerti sih motifnya apa gitu. Tapi memang warga Taiwan kalau saya lihat berita-berita internasional sangat welcome kepada Pelosi. Dia bilang kan banyak spanduk-spanduk, banyak gambar-gambar kalau welcome Pelosi, Taiwan love US dan lain-lain gitu kan. Berarti memang arah-arah ke sana dari warganya ya. Kalau kita mengaca dulu Hong Kong juga kan, support juga pengen independen dan sebagainya gitu. Cuman ya ada konsekuensinya ya, mungkin dari ekonomi itu dia. Nah itu dia, apakah ada kondisi yang kemudian menimbulkan konflik ketika beberapa negara-negara perserikatan itu ada yang merapat ke barat. Itu kan juga yang terjadi sebenarnya di Rusia Ukraina. Betul. Iya ini kan polarisasi. Jadi di dunia ini kan ada beberapa kekuatan besar yang menjadi istilahnya tuh backing lah. Ya ada US, ada China, ada Rusia. Nah kemudian ada negara-negara yang kemudian memihak kepada salah satu di antara negara-negara besar ini. Misalnya Korea Utara lebih condong ke China dan condong ke Rusia.
misalnya negara-negara Eropa lebih condong ke US. Di Asia sebenarnya agak terbelah ya posisinya ya. Ada yang condong ke China dan Rusia, tapi juga tidak sedikit yang condong ke US. Nah ini yang membuat situasinya menjadi agak-agak murky gitu, agak-agak kabur gitu, agak-agak nggak bisa dibaca petanya secara jelas gitu. Tapi tensi yang terjadi sebenarnya antara China dan juga Taiwan ini memang sudah setegang apa sih Mas? Kalau misalnya kita belajar dari sejarah tadi kan, ada legitimasi, tetapi tidak ada pengakuan sebenarnya dari inside Taiwan ini to be part RRT gitu atau RRC. Berarti kan lumayan lumayan tegang lah. Nah ini kayak lagi butuh sumbu disulut jadi tinggal meledaknya aja. Ya itu seperti kata Yola tadi kan bahwa kedatangan Pelosi ini kayak jadi trigger loh, jadi pemicu. Karena Pelosi kan pejabat tinggi ya, ketua DPR ya, ketua House of Representatives ya. Ketua DPR, House of Representatives yang bisa dianggap sebagai perwakilan, mewakili Amerika Serikat gitu loh, mewakili sebuah negara, mewakili institusi gitu loh. Jadi kedatangan Pelosi ke Taiwan itu bukan sekedar kedatangan seorang Nancy Pelosi saja, tapi sebagai kedatangan Amerika Serikat sebagai sebuah negara gitu loh. Jadi China kan juga agak-agak senewan ya kalau sampai Amerika kemudian dalam tanda petik membacking atau mendukung kemerdekaan Taiwan. Itu kan sebagai sebuah ancaman ya. Ya kayak Rusia lah. Rusia kan khawatir kalau kemudian Ukraina masuk ke NATO dan condong ke US dan negara-negara Barat. Itu kan dilihat sebagai sebuah ancaman ya. Ibaratnya kalau kita misalnya inilah punya tetangga yang kita nggak suka, tiba-tiba di depan rumahnya dia bikin posko nih. Posko terus rame-rame gitu loh, ngajak teman-temannya. Gue bukan tetangganya ini sama gue gitu. Tetangga gue lu ya, gue bukan tetangga Yoli. Hei lu tetangga gue. Iya, mengancam kedaulatan. Iya betul. Terus dia buka posko nih di rumahnya nih, ngajak teman-temannya makan bareng, gitaran bareng, main kartu, gaple bareng, rusuh kan. Ya kita kan sebagai punya rumah kan ya terancam lah. Nah itulah seperti itu kira-kira ibaratnya. Jadi ya ancaman itulah yang bikin kemudian situasinya jadi agak memanas gitu. Mungkin ada semacam janji kesejahteraan atau wealth ya ketika kemudian sebuah negara merujuk ke kubu barat gitu. Lo ngeliat itu nggak sih? Maksudnya mereka merasa bahwa oke, mungkin gue lebih makmur kalau gue akan lebih mendekat ke US. Itu mungkin yang ada di kepala Ukraina atau yang sekarang lagi ada di kepala Taiwan selama ini gitu ya. Gue pengennya tuh lebih ke pro barat, tapi ini susah nih segala macam. Entah mungkin letak geografis, birokrasi, bla bla yang membuat kayak susah gitu. Ya kalau gue ngeliat sih mungkin mirip-mirip, mungkin ya masyarakatnya mirip-mirip ngeliat kayak Hong Kong kemarin. Mungkin kalau dia dengan independen akan lebih bebas, lebih demokrasi dan sebagainya, dan nggak terlalu disetir oleh China gitu kan. Kayak sebelumnya kan di Hong Kong juga udah mulai resist banget saat China juga udah menerapkan beberapa undang-undang yang akan dibawa ya dari China ke Hong Kong. Mungkin ada kekhawatiran di sana jadi kebebasan terganggu, mungkin aktivitas bisnis juga mungkin pengusaha mikir kalau China akan lebih strict gitu, akan lebih ketat dibandingkan yang sekarang. Mungkin ada arah-arah ke sana sih resistansinya. Gitu ya Mas ya? Yang jelas sih pandangan jauh lebih jauh lebih sejahtera, jauh lebih mungkin bisa jauh jadi ya, karena mungkin kalau kita misalnya nih Ukraina gabung ke NATO, yang pertama itu dia dapat satu keamanan ya. Jadi kalau negara NATO sampai diserang oleh negara lainnya, pasti negara anggota NATO lain pasti akan bantu kan. Jelas sisi keamanan pasti akan lebih aman lah, lebih terlindungi. Yang kedua juga mungkin ada janji-janji misalnya insentif, misalnya tarif-tarif biaya-biaya ekspor atau biaya-biaya impor akan dikurangi misalnya. Misalnya US memberikan insentif kepada Ukraina, misalnya ekspor Ukraina bebas biaya masuk kalau masuk ke US, misalnya gitu. Ya mungkin ada janji-janji seperti itu mungkin ya. Nah, tapi yang jelas yang paling nyata adalah keamanan sih, jaminan keamanan. Sekarang kita bicara mengenai kalau eskalasinya berkepanjangan gitu ya. Kalau kayak sekarang kan Rusia dan Ukraina ya eskalasinya belum selesai-selesai gitu ya, masih terus bahkan mengancam ke beberapa komoditas gitu kan, impact ke Indonesia. Nah kalau sekarang ke Taiwan dan China ini kan seperti apa nih Mas Aji? Taiwan dan China ini agak lumayan ya dampaknya kalau sampai memanas dan kemudian amit-amit ya terjadi konfrontasi bersenjata ya, ada perang ya. Karena kedua negara ini adalah negara yang penting bagi perdagangan Indonesia. Apalagi secara geografis, secara
proksi ini dekat sekali dengan Indonesia itu. Iya. Kalau perang Ukraina kan agak ketimbang jauh ya. kalau kita bandingin Ukraina dan Rusia ya. Ini kan ini masih tetangga kita nih Taiwan dan China tetangga kita, dan kalau mereka benar-benar sampai ada konfrontasi itu dampaknya akan sangat terasa ya, karena jaraknya dekat. Dan secara perdagangan ini kedua negara ini cukup penting ya perannya ya. Karena Cina kan kita punya ekspor 20% itu ke Cina ya, non migas. Kemudian ke Taiwan tuh sekitar 10-11% non migasnya kita ke sana. Jadi kalau sampai dua negara itu kemudian konfrontasi, itu tentu akan mengganggu ekspor kita ke sana. Dan impor juga akan terganggu tentu ya. Karena kalau negara itu kemudian perang, itu tentu akan mengganggu produksi dan distribusi. Dan Cina itu adalah sekitar sama 20-25% itu impor kita dari Cina, mulai dari bahan baku, barang modal sampai barang konsumsi. Nah, kalau barang-barang Cina itu nggak bisa masuk ke kita karena mereka punya produksi dan distribusi bermasalah gara-gara perang, itu tentu akan sangat berdampak ya kepada dunia usaha ya. Bahan bakunya berkurang, barang modalnya, mesin-mesinnya itu nggak bisa diimpor ke sini gitu. Barang konsumsinya juga nggak bisa masuk ke sini. Dan kemudian kalau kita bicara Taiwan itu kan jadi istilahnya akan jauh lebih parah dampaknya berarti besar, karena Cina itu adalah negara utama kita punya ekspor dan impor. Mereka ada kebijakan zero covid aja, mereka tutup pelabuhan, buka tutup aja mengganggu rantai produksi, distribusi dan lain-lain, apalagi perang nggak sih? Betul. Dan kalau saya sih lebih merhatiinnya yaitu dia terkait kebijakan, mungkin ada larangan segala macam. Mungkin kan sekarang China ini baru melarang makanan ya kalau nggak salah, fokusnya hanya belum makanan, belum kepada buah-bubuahan. Nah, makanan dan buah-buahan betul. Kalau dia udah mulai masuk ke produk-produk setengah jadi atau produk jadi kayak semikonduktor, nah itu kan akan berbahaya banget. Betul. Soalnya 20% TSM ya kalau nggak salah perusahaannya Taiwan Semiconductor Manufacturing itu 20% kalau nggak salah ke supply chain dari semikonduktor. Itu dampaknya akan luar biasa. Otomatis yang kita takutkan lagi inflasi lagi untuk barang-barang ya pabrik, khususnya mungkin ada elektronik, handphone, mobil, otomotif mungkin. Itu gimana efeknya gitu. Kalau kita lihat ke saham TSM di Bursa Amerika juga udah ambles ya Mas. Udah ambles ya. 30% lebih loh tahun ini. Mungkin itu efek kekhawatiran 30% juga. tahun ini karena pasca ada tensi atau memang dari awal tahun? Dari awal sih memang udah tren, cuman kayaknya diperparah dengan ada tensi ini. Kita nggak tahu juga sih ke depannya, semoga aja jangan sampai China itu merembet kemana-mana ini untuk pembatasan perdagangan dengan Taiwan. Gitu itu parah sih Mas. Kalau sampai sanksi itu adalah sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari sebuah perang ya. Itu benar tadi kata Yola bahwa sanksi itu akan sangat berdampak. Kalau sampai China memperlakukan sanksi pelarangan ekspor semikonduktor ke berbagai negara, dan negara yang berdagang semikonduktor dengan Taiwan akan tidak bisa berdagang dengan China, maka Indonesia akan sangat rugi gitu. Indonesia tidak bisa mendapatkan pasokan semikonduktor dari Taiwan yang merupakan bahan baku utama pembuatan elektronik. Kita banyak juga otomotif banyak kita sekali. Banyak juga ya Mas. Banyak sekali ya. Terus nasibnya gimana tuh nanti? Nah itu dikhawatirkan nanti kalau jadi ngeri ya. Kalau pasokannya terbatas, pasti harga naik. Tadi seperti Yola bilang inflasi lagi sih. Padahal sekarang aja inflasi udah kacau balau banget di belahan dunia ya. Maksudnya di beberapa tempat udah yang mau menuju ke stagflasi udah tinggi gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita coba lihat positioning Indonesia ini kan lebih ke tetangga nih Mas. Terus apalagi kalau makin parah akan jauh dengan akan lebih parah juga buat kita karena susah dari sisi bahan baku dan lain-lain. Nah kita harus ngapain? Karena kan kalau sampai saat ini ekonom ngomong saat ini Indonesia masih bisa sanggup untuk meminimalisir dampak dengan adanya perang Rusia Ukraina. Rusia Ukraina. Karena ini kita komunitasnya harga naik gitu. Nah, itu dia. Ini sekarang China Taiwan nih, Mas Haji. Iya, ini sebenarnya posisi kita akan serba salah ya, terutama kalau benar sampai nanti ya amit-amit China benar-benar menyerang Taiwan. Karena juga dikhawatirkan tadi kita bicara sanksi tadi kan baru dari sisi Taiwan. Iya. Bagaimana kalau sampai China menyerang Taiwan dan kemudian US dan teman-temannya memberikan sanksi kepada China? Mana dia suka banget lagi. Nah itu misalnya misalnya Amerika kasih sanksi kepada Cina. Barang siapa yang berdagang dengan Cina maka tidak akan bisa berdagang dengan US. Nah itu buat Indonesia itu akan sangat dilematis. Masalahnya Cina dan US itulah posisi 1 dan 2 di ekspor kita. Kita memilih siapa? Juara 1 juara 2 nih berantem. Kita memilih siapa? Memilih Cina atau memilih US? Ini sebuah pilihan yang
Enggak akan gampang, sulit sekali. Indonesia pro barat juga kan? Nah itu dia. Mana nih Masa Indonesia? US juga punya teman. Nah, itu dia. US punya teman, Amerika punya teman di Eropa dan sebagai Jepang bahkan kan juga anggota satu koalisinya US kan, aliansi US. Nah itu juga ini akan sangat dilematis buat Indonesia kalau sampai itu terjadi. Kalau sampai Amerika juga memberikan sanksi kepada Cina. Kalau benar-benar Cina sampai melakukan serangan terhadap Taiwan. Ini repot. Tapi kalau gue lihat dari sisi tensinya tuh sampai setegang dan semarah itu karena kan pada saat ketika Pelosi datang terus kemudian akhirnya si China marah terus sampai mengerahkan pasukannya darat, laut, udara gitu kan sampai sebegitunya. Berarti ini kan kayak peringatannya udah bukan main-main. Itu dia makanya. Iya betul, karena dia udah latihan militer juga, udah operasi militer di pinggir-pinggir perbatasan Taiwan langsung dengan China gitu kan. Itu udah jadi masalah besar. Tapi saya ngutip ini juga sih pernyataan Pak Febrio Kacaribu, dia bilang harapannya di G20 nanti semoga kan dia ada November penjelasan terkait kita nih ada kendala krisis pangan ya, masih ada kendala lonjakan harga komoditas, perang Rusia Ukraina belum selesai. Semoga dalam pertemuan itu bisa ada pembicaraan terkait China. Tapi masih November ya. Ini sekarang masih Agustus. September, Oktober masih bisa sesuatu yang lebih berat atau lebih buruk lagi terjadi ya nggak sih? Iya benar. Eskalasi kan kita nggak tahu. Kayak dulu Rusia Ukraina aja tiba-tiba banget kan? Iya betul. Tiba-tiba hari itu ada serangan gitu yang kita nggak mungkin expect ke arah sana gitu. Tiba-tiba ada serangan. Kita nggak tahu juga China Taiwan ini akan seperti apa. Ya semoga juga Amerika ya kayak yang tadi dibilang Mas Haji juga biar Nancy Pelosi juga gimana ya? Jangan ngomporin gitu loh, jangan jadi kompor gitu loh. Kan Nancy Pelosi udah ke Taiwan, ke China sekarang gitu. Bahkan sih Cina bilang bahwa mereka akan menunda beberapa dialog dengan US tentang perdagangan, tentang penanganan narkotika dan sebagainya kan. Ya mungkin masih mutung lah, masih marah lah. Tapi ya tadi seperti kata Yola ya kita juga berharap semoga di seiring waktu emosi itu akan mereda. Dan kan katakan jangan bikin keputusan satu marah gitu. Iya betul. Nah, benar. Ya semoga seiring waktu kemarin itu mereda dan US dan China bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih, kepala yang jernih, dengan lebih kepala dingin, enggak berdasarkan emosi. Ya semoga di forum G20 nanti akan ada suasana yang lebih cair lah, suasana lebih cair, suasana lebih apa. Karena emosi mengalahkan logika banyak ruginya. Iya itu dia makanya. Setuju dong. Setuju kan? Betul. Makanya, perang yang paling ngeri itu adalah perang saudara. Itu udah paling mengerikan sebenarnya dari zaman sejarah. Karena walaupun di permukaan sudah damai, tetapi di bawahnya itu masih ada semacam dendam lah. Iya, seperti dendam, cinta dan rindu harus dibayar tuntas apa sih gue? Pokoknya gitu ya Sobat Cuan ya. Jadi kita harus menelaah dan positioningnya memang Indonesia yang banyak sekali berkorelasi hubungan dagang dengan beberapa negara yang kita bahas tadi. Jangan sampai dampaknya nanti malah lebih besar lagi, apalagi ke inflasi itu yang ngeri. Karena kalau ke inflasi udah ke end user, ke kita kenanya ya, kita yang akan menanggung. Jadi kita berdoa semoga semuanya damai saja gitu ya. Masih ada berapa bulan sampai November ya. Kira-kira ini bisa dibikin lah lebih baik, jangan jadi lebih buruk, lebih ada komunikasi, diskusi juga ya. Jadi gitu aja Sobat Cuan bahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran juga buat Sobat Cuan. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja. Ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan ada di Anchor. Cakep. Jangan lupa follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan. Dan subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuan. Di like, di share, di komen yang manis-manis ya Sobat Cuan ya. Supaya kita juga tetap semangat. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria pamit. Haji pamit. Yoi pamit.